aku, Smart ASN, dan instansiku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatia Syifa, ND024, kelompok 4, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022, angkatan 62. Saya merupakan penyuluh kehutanan di KPH Nunukan. KPH Nunukan merupakan satu dari 5 unit KPH yang terbentuk oleh Gubernur pada tahun 2016. KPH Nunukan beralamatkan di Jalan Patimura, Gang Blimbing, RT 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Visi KPH Nunukan yaitu sebagai pengelola hutan lestari secara berkelanjutan dengan pemberdayaan masyarakat menuju arah kemandirian untuk berkontribusi pada pembangunan Kalimantan Utara. Selanjutnya, misi KPH Nunukan. Yang pertama, memantapkan penataan kawasan kesatuan pengelolaan hutan produksi Nunukan. Yang kedua, membangun kelembagaan KPH Nunukan yang profesional, efektif, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya hutan KPH Nunukan. Yang ketiga, melaksanakan perlindungan konservasi ekosistem KPH Nunukan. Yang keempat, meningkatkan rehabilitasi dan reklamasi KPH Nunukan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di luar kawasan KPH Nunukan. Keenam, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan di kawasan KPH Nunukan secara efisiensi dan berkelanjutan. Yang ketujuh, memberikan kemudahan dan investasi pengembangan sektor kehutanan dengan kesediaan data atau informasi detail tingkat lapangan. KPH Nunukan memiliki total kawasan seluas 639.812 hektar yang terdiri dari hutan lindung sebesar 137.821 hektar, hutan produksi terbatas 190.323 hektar, hutan produksi tetap 277.121 hektar, dan hutan produksi konversi sebesar 14.547 hektar. Struktur organisasi KPH Nunukan. KPH Nunukan dikepalai oleh Pak Roy Leonard Agus Eshut yang membawahi Kasih Bidang KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Pak Dedi Suprayitno Eshut MSI, dan Kepala Bagian Sub Bagian TU Bu Haryanti Eshut yang membawahi PPL, Polhut, dan Perencanaan. Pejabat fungsional penyuluh kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluh kehutanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis di bidang penyuluhan kehutanan. Tugas dan fungsi penyuluh kehutanan. Yang pertama, persiapan penyuluhan kehutanan meliputi penyusunan program penyuluhan kehutanan, kemudian penyusunan rencana kerja tahunan, kemudian penyusunan kebutuhan materi, metode, informasi penyuluhan kehutanan. Yang kedua, pelaksanaan penyuluhan kehutanan meliputi penyusunan materi penyuluhan, penerapan metode penyuluhan berdasarkan sasaran, pengorganisasian sasaran penyuluhan, dan pembangunan jejaring kerja atau kemitraan objek penyuluhan kehutanan. Yang ketiga, pengembangan penyuluhan kehutanan meliputi pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan dan perkembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, atau alat bantu penyuluhan kehutanan. Yang terakhir, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan meliputi pemantauan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, pengevaluasian pelaksanaan penyuluhan kehutanan, dan penyusunan laporan. Jenis layanan yang diberikan penyuluh kehutanan. Yang pertama, memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Yang kedua, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi lestari. Standar layanan yang harus dicapai. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kompetensi diri. Yang ketiga, mampu memberikan kegiatan penyuluhan dan bimbingan yang terbaik. Yang keempat, dapat memperdayakan masyarakat menuju kemandirian. Perwujudan Smart ASN dalam tugas penyuluh kehutanan untuk pencapaian tujuan instansi. Yang pertama,
tugas pokok dan fungsi penyuluh kehutanan terlaksana dengan baik. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di bidang penyuluhan kehutanan dengan mengikuti seminar atau pelatihan. Yang ketiga, kolaborasi antar bidang dan jabatan dalam melaksanakan kegiatan baik secara lisan maupun digital. Yang keempat, penyuluh kehutanan memiliki peran penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.